Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di dalam event Moritz Community. Sekarang udah tepat pukul 10.15 menit. Kami mohon maaf atas keterlambatan karena biasanya acara kita selalu mulai di di siang hari ya. Tapi sekali-kali kita mulai di pagi hari juga enak Bapak dan Ibu. Jadi otak kita masih fresh sehingga kita bisa mengadopsi lebih banyak informasi-informasi yang baik dan yang positif untuk supaya bisa berbagi kepada yang lain. Kita akan mulai. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir, saya akan tetap memperkenalkan tentang Moritz Community ya. Flyer-flyer yang Bapak dan Ibu terima, event-event yang dilakukan ini banyak orang belum kenal siapa Moritz Community. Tapi saya rasa sekarang udah banyak yang kenal Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Moritz Community ini sudah melakukan event Health Talk lebih dari 40 kali. Hampir setiap minggu ya, kecuali ada event seminar atau event-event yang memang nggak bisa kami hindarin untuk tidak lakukan, paling bolong 1-2 minggu itu doang, sekali-sekali ya. Dari awal mulai bulan Juni sampai sekarang kami selalu melakukan berbagi sharing melalui Zoom ini Bapak dan Ibu ya, dan kita bersyukur bahwa yang hadir pada siang hari ini kita masih dalam lindungan oleh Yang Maha Kuasa. Tuhan melindungi kita semua sehingga kita bisa hadir untuk bisa mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat. Nah, Moritz Community adalah komunitas orang awam, tapi kami berusaha untuk menjadi orang-orang yang bisa berbagi kepada orang lain. Kami orang gaptek Bapak dan Ibu, tapi kami memiliki keinginan, memiliki hati untuk berbagi. Nah, pembicara yang berbicara di dalam semua event Moritz Community, semua pembicara itu memiliki visi dan misi yang sama dengan kami, yaitu berbagi kepada Bapak dan Ibu, tentunya dengan informasi-informasi yang bermanfaat, yang bisa Bapak dan Ibu terapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa berbagi. Gampang, berbaginya cuma dengan cara sharing cerita aja ya. Nah, Bapak dan Ibu, fokus kami Moritz Community pertama adalah dari sisi bisnis. Kami berkolaborasi dengan sebuah perusahaan yang namanya Jenes Global. Jenes Global ini adalah perusahaan yang sudah memiliki platform di aplikasi smartphone yang Bapak dan Ibu ikut aktivitas atau aplikasi seperti siang hari ini. Nah, Jenes Global sudah punya aplikasi yang paling baru, tapi saya nggak akan jelaskan. Ada kaitannya antara bisnis dengan kesehatan, sudah pasti Bapak dan Ibu. Kalau bisnis kita mengalami kendala, kesehatan kita akan menurun. Stres soalnya. Nah, Dokter Anna paling ahli di bidang ini. Ya, Dokter Anna tahu banget tentang stres, oke? Jadi kami memberikan solusi kalau Bapak dan Ibu juga sedang mencari-cari sebuah usaha. Tapi saya nggak akan menjelaskan tentang kolaborasi bisnis kami siang hari ini, pagi hari ini. Pagi hari ini adalah kita bercerita tentang kesehatan saja. Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada pembicara karena ini memang khusus didesain untuk komunikasi konsultasi kesehatan umum ya. Nah, lalu juga ada edukasi informasi training. Kalau edukasi informasi training kebanyakan dilakukan pada malam hari ya, pukul 8 malam hari. Jadi Bapak dan Ibu bisa dilakukan itu dilakukan in-house oleh Moritz Community ya. Dalam arti pembicaranya adalah kami yang di dalam Moritz Community. Oke. Nah, seperti flyer atau link yang Bapak dan Ibu sudah terima tentang konsultasi kesehatan umum, hari ini tema kita berkaitan dengan otak, pikiran, dan COVID-19. Nah, dengan otak dan pikiran yang sehat, sebetulnya kita bisa menghadapi serangan COVID-19, cuma how to do-nya. Faktanya tuh seperti apa sih? Yang ngerti kan ahlinya doang. Yang ngerti udah pasti ahlinya. Mungkin kita tahu, mungkin kita paham Bapak dan Ibu, tapi kita nggak tahu proses yang terjadi di pikiran kita, di otak kita, itu seperti apa sih? Nah, Dokter Ana yang akan menjelaskan pada pagi hari ini kepada Bapak dan Ibu. Nah, saya nggak akan panjang lebar lagi. Jika Bapak dan Ibu masih tetap mau, artinya masih bisa share ke teman-teman, siang hari ini masih ada waktu, mumpung kita baru mulai. Jadi silakan share kontennya, ingatin teman-teman yang sudah terima link dari Bapak dan Ibu, yuk gabung sekarang secepatnya. Kenapa? Karena nggak bisa kalau mereka gabung dari tengah-tengah, depannya kan nyambung-menyambung nih ceritanya nih, nanti nggak bisa dapat secara penuh informasinya ya. Oke, saya nggak akan panjang lebar lagi, saya akan serahkan sebagai moderatornya kepada Dr. Ferry untuk memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Silakan Dr. Ferry. Bu Ferry bisa dengar suara saya, Bu Ferry? Udah. Oke, Bu, silakan. Suara Bu. saya kedengeran?
Kedengaran Bu, bagus. Oke. Silakan Bu, yuk. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di acara Health Talk Moritz Community di pagi hari ini. Baiklah, biasanya kita pagi-pagi gini masih leyeh-leyeh ya, tapi hari ini kita sudah mulai belajar untuk menimba ilmu dari seorang pakar di bidang neurologi. Saya akan bacakan Dr. Anna, ini adalah sahabat saya. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Agustus tahun 1962. Dr. Anna adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai dokter umum pada tahun 1989. Kemudian mengambil spesialis juga di FKUI pada tahun 2000 ya. Kemudian melanjutkan beberapa pendidikan baik di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu tahun 2012 mengambil pendidikan TMS di Harvard University USA. Tahun 2017 sampai 2018 juga mengambil pendidikan QAAG di dan neurofeedback di Malaysia dan Singapura. Kemudian Dr. Anna juga mengikuti beberapa seminar dan juga sebagai pembicara di berbagai negara ya. Jadi kita udah nggak ragu lagi tentang kompetensi dari Dr. Anna yang sangat mendalami masalah-masalah neurologi. Jadi pagi ini kita sama-sama menyimak mengenai topik yang sebenarnya udah sering sih, ini masalah-masalah COVID ya. Tapi kenapa kok masih tetap tinggi? Nah, nanti akan dibahasnya dengan cara yang lain dari Dr. Anna, yaitu dengan judulnya Otak, Pikiran, dan COVID-19. Bagaimana sih hubungannya nih dari otak sama dengan COVID? Baik, tanpa memperpanjang lagi, saya langsung menyerahkan acara ini kepada Dr. Anna. Silakan Dr. Anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran? Oke. Selamat pagi semuanya, Dr. Ferry, Bu Sonya, dan sejauh atau rekan-rekan ya. Saya nggak tahu apakah ada dokter atau yang non-dokter, sama aja lah menurut saya ya. Saya mau coba berbagi, ya sebenarnya ini dari pengalaman yang saya rasakan dan saya lihat di keluarga, di teman saya, bahkan juga yang menjadi korban di keluarga saya, ya bahwa ya ini memang penyakit yang kita sendiri tidak pernah lihat bentuknya seperti apa, bahkan di PCR pun tidak bisa dilihat ya. Tapi ternyata kok banyak sekali yang keluarga yang terpecah belah, keluarga yang sampai kehilangan anggota keluarganya ya. Jadi saya pikir ini ada sesuatu yang menarik tentang si virus kecil ini ya. Jadi saya ambil kaitan karena saya seorang neuroscientist. Dulu memang neurologi, tapi kira-kira 10 tahun terakhir ini saya mungkin sedikit mendalami tentang neuroscientist, walaupun belum bisa dibilang pakar ya. Karena ternyata pembelajarannya susah banget menurut saya ya. Menurut saya susah banget, sehingga saya belajar aja lah, belajar terus, walaupun pendidikannya di luar ada, karena mereka juga berkembang tuh belum sampai 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun lah. Itu termasuk ilmu yang pendek untuk satu bidang ilmu ya. Ilmu lain sudah puluhan ratusan tahun. Nah, saya mengaitkan antara apa yang terjadi di otak dan pikiran kita sebagai produk dari otak dengan COVID-19. Mungkin minta tolong slide. Kita tahu di COVID-19 ada satu virus. Mungkin kalau ini sudah tahu lah ya, sudah banyak yang dengar. Mungkin apalagi kalau kalangan medis ya mungkin atau sudah bisa baca. Buka di Google, di YouTube itu banyak sekali bahwa ini adalah virus. Sebenarnya pengertian virus itu adalah suatu kuman tapi bukan bakteri, karena dia berbeda dengan bakteri. Bakteri itu mempunyai sel, sedangkan virus itu tidak mempunyai sel. Dan virus itu menariknya mempunyai kapsul yang nanti pada saat masuk ke dalam sel kita, kapsul itu bisa lepas dan virus itu akan melakukan multiplikasi atau bertambah banyak terus. Nah, yang ditakutkan dari virus ini adalah yang disebut sebagai SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, atau gagal nafas akut yang terjadi secara akut dan hebat. Ini yang paling ditakutkan dari virus COVID-19, yang walaupun ini adalah seperti coronavirus yang lain, hanya dulu ditularkannya lewat hewan, sekarang mungkin ditularkannya lewat manusia, antar manusia. Nah, ini karena ditemukannya 2019 sudah tahu ya, sehingga disebut sebagai COVID-19. Nah, ini dibilang sebagai outbreak atau suatu kondisi sehingga WHO menetapkan sebagai pandemik ya, mulainya dari Wuhan di China. Kita lihat bahwa unsurnya itu ada terdiri dari protein, kemudian dia menariknya dari virus RNA, bukan DNA. Kita punya gen itu ada RNA dan DNA. Kalau DNA itu banyak terkait juga dengan tidak murni 100% genetik, sekitar 20% yang diturunkan, 15-20% diturunkan dari leluhur dari orang tua kita.
sisanya kita dapat ya, dapat dari lingkungan kita. Nah, RNA itu murni didapat. Jadi memang pengaruh faktor luar itu pada RNA itu cukup besar ya. Nah, yang diserang pada virus ini adalah RNA-nya, bukan DNA-nya. Nah, virus ini ya tadi ada kapsulnya ya, kita ada membrannya dan ada beberapa protein yang mungkin bisa dilihat sendiri ya. Oke, slide. Nah, virus ini masuknya di lewat mana? Mungkin ada yang pernah merasakan atau ada yang pernah tahu atau keluarganya pernah menderita bahwa dia masuknya adalah paling banyak adalah lewat udara. Lewat udara itu pasti masuknya tidak dari mulut, tapi sebagian besar dari hidung. Ya, dari hidung. Kalau mulut mungkin kalau kita yang makanya dibilang harus mencuci tangan itu mungkin masuk lewat kelenjar-kelenjar yang ada di dalam mulut ya, di dalam ludah kita dan dalam saluran rongga mulut kita. Tapi sebagian besar adalah dari hidung ya, atau dari bulu-bulu yang ada di hidung. Kita lihat dia, kemudian saya nggak bisa pakai kursor ya. Kira-kira dia akan masuk, kemudian akan menembus ke yang tulisannya olfactory bulb ya. Nah itu kita mungkin yang kecil-kecil itu ada virusnya ya, nggak segede gitu juga sebenarnya. Itu penggambaran saja bahwa itu ada virusnya, dia masuk ke dalam rongga hidung. Di situ ada namanya konka-konka ya, dia menembus masuk ke dalam, kemudian dia langsung menembus ke dasar otak yang disebut sebagai olfactory bulb, itu ada dasar otak. Ya, dari bawah otak. Jadi itu makin masuk dia masuk ke dalam otak. Jadi selama ini dibilang virus itu masuk ke pernafasan, betul. Memang ada yang masuk ke dalam jalan dari apa namanya, kerongkongan kita atau dalam hidung kita, ada yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Tapi banyak lagi yang tidak tahu bahwa itu nembus ke dalam otak kita. Nah, itu yang bahaya adalah yang kita masih ragu-ragu adalah memang para ahli kesehatan pun banyak yang ragu-ragu bahwa itu menembus ke otak. Tapi neuroscientist sudah menganalisa bahwa ini memang masuk ke dalam jalannya virus masuk ke dalam bagian bawah, bagian otak kita, sebagian dari otak kita. Dan itu dia kalau kita bayangkan, kalau dia bermultiplikasi, itu bayangkan berapa banyak virus yang menyerang, termasuk menyerang otak kita juga. Ya, nah, yang masuk ke dalam pernafasan bisa, masuk ke dalam saluran pencernaan bisa, dan dia umumnya lewat pembuluh darah nanti dan akan menyebar ke pembuluh darah dan lewat saluran limfe atau limfogen. Nah, yang kanan itu adalah bentuk dari sel-sel apa namanya di hidung ya, di rongga hidung. Sehingga gejala pertama pada kena virus itu biasanya orang tidak merasakan penciuman atau mungkin penciumannya jadi terganggu atau kita sebut sebagai anosmia, tidak bisa merasakan penciuman atau hiperosmia. Jadi yang bau itu jadi berlebihan. Harusnya baunya biasa, jadi baunya yang nggak jelas gitu ya. Itu karena dia mengganggu sistem pernafasan yang ada di otak ya. Slide mungkin. Nah, kita lihat mungkin kita lihat smell itu gambaran otak kiri. Kita lihat kalau digambarkan sekarang otaknya tadi sudah masuk ke dalam otak ya. Kita lihat bahwa smell dan olfactory bulb itu ada di sebelah kiri, itu lihat adalah penciuman ya. Kita lihat sebelah kiri mungkin di bawah ya, maaf ya. Itu adalah penciuman kita tempat tadi virus itu masuk. Nah, kemudian dia menariknya virus ini ternyata senang jalan lewat saraf dibanding lewat darah atau lewat limfogen. Itu menurut ahli neuroscience ya, yang berapa saya baca ya. Cuman memang ini memang jadi perdebatan oleh para ahli karena sampai sekarang pun penelitian baru jalan 1 tahun itu belum punya makna yang banyak sebenarnya. Tapi sudah ada beberapa paper tentang neuroscience ya, saya bisa kalau ada yang dokter yang berminat, saya bisa link papernya, saya sudah kasih juga ke teman-teman dokter yang seangkatan dengan saya. Jadi masuknya dia sifat si virus ini adalah namanya neurotoksik. Jadi senang sekali dengan jaringan saraf. Makanya kenapa perjalanan penyakitnya cepat banget gitu. Karena hitungan saraf itu adalah hitungan detik dan hitungan menit. Lain dengan darah. Darah mungkin hitungannya bisa jam. Seperti pada kasus HIV, di mana virus itu lewat darah. Atau lewat kelenjar liur. Itu lebih butuh waktu dibanding perjalanan lewat saraf. Dan itu virus itu senang sekali. Berjalan lewat sistem saraf. Ya, lewat sel saraf. Nah, sehingga kita sebut sebagai neurotoksik di otak. Ya, dan dia menyerang daerah depan yang kita sebut sebagai prefrontal cortex. Ujung depan kalau kita misalnya sedang nunduk atau misalnya kalau maaf ya orang Islam sholat itu nunduk, itu daerah itu yang paling bawah. Yang kita lihat gambaran sebelah kanan itu ada prefrontal cortex ya. Kita lihat itu fungsinya kita lihat ada emotional ya. Jadi emotional response. Jadi dari bagian depan justru paling berhubungan dengan emotional response. Itu yang kalau virus itu masuk menyerang situ. Kalau dia masuk ke dalam lewat menyerang situ dia.
Nah, apa namanya, gangguan penghidup pun bervariasi ya tadi saya bilang, mulai dari ringan sampai berat sekali, sampai tidak bisa mencium sama sekali. Nah, kemudian, sesudah dia nyerang ke situ, dia akan nyerang, atensi kita. Kita menjadi bingung, ini yang saya alamin sendiri ya, Januari awal 2021 kemarin, saya mengalami memang saya bukan anosmia yang berat, hanya terasa kok penciuman saya nggak nyaman ya, itu memang ada faktor stresor, sehingga saya baca ini ya dalam 2 bulan saya pelajari, apalagi di keluarga saya juga ada yang ternyata pencetusnya stresor sampai dia kena, acute respiratory distress ya, akhirnya meninggal, almarhum. Nah, jadi ternyata kita seperti bingung gitu, seperti kehilangan memori sesaat, ya short term memory namanya. Kemudian kita seperti kacau pikiran kadang-kadang ada yang mungkin lebih emosionalnya terganggu, mungkin marah-marah, kesel dan sebagainya. Dan itu yang gawatnya itu adalah sampai apa namanya istilahnya, long effect ya, long effect dari virus itu. Jadi efek dari virus itu takutnya misalnya ke arah demensia atau ke arah penyakit degeneratif yang lain dan itu bisa bisa terjadi gitu ya dengan beberapa paper gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa dia menyerang ke situ prefrontal cortex itu yang mulai tadi kena emotional, attention dan juga sampai ke behavior dan judgment. Jadi kita bisa menilainya tuh kacau balau. Kalau kita tidak kuat-kuat ke keimanan kita atau keyakinan kita, bahwa kita yakin kita bisa memerangi si virus ini, kita akan terganggu itu tadi attention, emotional, behavior dan judgment. Mungkin slide. Ya, tadi kita lihat bahwa daerah prefrontal cortex atau daerah depan itu sepertiga depan itu daerah paling penting untuk proses pikir kita. Jadi sampai disebut sebagai thinking about thinking. Jadi itu disebut sebagai pemikiran yang lebih punya pemikiran. Karena sebenarnya yang lainnya juga punya pemikiran seperti pendengaran, penglihatan, perasa ya, indera-indera yang lain ya kan. Indera itu ada 5 indera ya. Ada pendengaran, penglihatan, perasa atau di kulit ataupun pengecapan ya. Yang bisa diserang memang awalnya itu adalah penghidup atau mencium sesuatu dan juga merasakan ya taste ya. Tapi memang paling dominan adalah smell yang tadi saya bilang lewat hidung tadi. Nah, jadi dibilang thinking about thinking, artinya itu daerah dominasi yang kalau itu dikacaukan ya bisa terganggu semua proses pikir kita dan otak kita tidak bisa berpikir dengan logika, nanti kita akan kaitan dengan imun sistem dan sebagainya. Nah, ternyata prefrontal cortex ini sangat berkaitan dengan sistem emosi kita yang disebut sebagai limbic brain. Limbic mungkin agak sedikit, maaf ya, agak sedikit neuroscience banget ya, tapi mudah-mudahan bisa terima ya, insya Allah. Nah, limbic brain itu adalah pusat kontrol emosi kita, di mana pusat ini bisa membuat kita lebih gampang marah, disebut sebagai fight and flight and freeze atau stress response itu disebut dikontrol di limbic brain sehingga kita bisa tenang atau kita bisa marah misalnya. Dan emosional itu adanya pusatnya di daerah sini, limbic brain juga. Kemudian rasa ketakutan, cemas, was-was semua ada di limbic brain. Misalnya, aduh kalau COVID apa namanya itu saya apa misalnya antigen saya reaktif, terus saya selamat nggak ya? Saya masih bisa hidup nggak ya? Itu ketakutan-ketakutan itu ada di olahnya di limbic brain. Ya, jadi kalau itu kena dengan prefrontal kena, artinya kita akan selalu dibayangi oleh ketakutan yang akhirnya nanti melemahkan sistem imun kita. Nanti ada kaitannya dengan sistem imun kita. Nah, itu kaitannya antara pusat kontrol emosi atau limbic brain dengan prefrontal cortex, di mana prefrontal cortex itu kita lihat penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan kalau long effect itu terjadi, kita tidak empati kita terganggu, insight kita terganggu, response flexibility, emotion juga, body regulation, morality, niat, intuition, attention, fear, ini kita akan hidup dibayang-bayangi kecemasan terus. Nah itu yang ditakutkan dari long effect. Ini baru short effect aja kita sudah kebayang takutnya, apalagi nanti long effect dari COVID-19 ini ya. Slide. Ya. Nah, yang menarik lagi ternyata kan yang kita takutkan tadi banyak kaitannya dengan nafas. Jadi orang ketakutan sekali. Sampai ada yang bilang happy hypoxia. Ya, happy hypoxia artinya orang yang nggak kenapa-napa, kok tiba-tiba saturasi turun, ya itu sering terjadi ya. Nah, untuk menjelaskannya ternyata kita nafas itu pakai 2 sistem ya. Jadi mungkin sistem pertama adalah sistem yang ada di otak, yang kita sebut sebagai cortical system atau yang dia adanya di daerah depan tadi, di daerah frontal tadi ya. Cuman saya nggak sebutkan titiknya, saya cari gambarnya nggak ketemu, mohon maaf. Nah, yang kedua adalah kontrol yang ada di batang otak, yang di daerah paling rawan dan itu letaknya kira-kira di leher ya.
di leher belakang itu bahwa kalau kita ngomong gini saya ternyata masih bisa nafas. Itu ada kontrol otomatik. Jadi kalau pilot itu dia berkendara tetap pakai autopilot, tetap jalan. Tapi suatu saat ada perlu gerunjul dia gantikan autopilot dengan manual pilot ya. Seperti gitu. Jadi kita kalau kita mau inhalasi, ekhalasi, kita mau kontrol nafas kita gunakan nafas volunteer kita atau nafas yang sadar yang dikontrol oleh otak. Tapi kalau misalnya kita lagi sibuk aktivitas segala macam, kita lupa kalau kita nggak nafas kita berhenti kan, otomatis yang jalan. Jadi antara otomatis dengan volunteer itu akan bergantian. Dan dua-duanya itu yang kadang-kadang kita yang ini para ahli neuroscience lagi bicara, ini tuh lagi lolos di apakah ini di COVID ini tidak diperhatikan atau gimana. Karena yang tadi happy hypoxia itu adalah mungkin kontrol itu tidak jalan. Kenapa? Mungkin dia stres, ketakutan sehingga mengganggu regulasi dari kontrol dari respirasi yang ada di otak. Nah, ini yang jadi pembicaraan. Nanti kalau ada yang mau nanyakan, coba kita diskusikan. Karena saya juga bukan ahli. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan ya. Next slide. Ya, ini tadi saya bilang kontrol CO2 dan oksigen konsentrasi itu yang ada di dalam paru-paru itu ternyata pengontrolannya itu dari otak. Yang disebut sebagai respiratory center yang ada di brainstem atau di batang otak. Nah, respon ini akan mengatur nanti CO2, O2 dibutuhkan, CO2 masuk. Jadi namanya kalau ini kita bisa atur sehingga kontrol volunteer tadi bisa mengatur kontrol yang ini, atau kita stres kita tahan supaya tidak menyebabkan virus ini jalan-jalan sampai ke situ. Ya insya Allah ya tidak terjadi gangguan yang sampai ke SARS ya insya Allah sih. Ya cuman memang pada orang-orang yang dengan komorbid itu biasanya tingkat stresornya tinggi ya. Tingkat stresornya tinggi itu orang dengan diabetes, dengan jantung itu biasanya tingkat adrenalinnya, tingkat beberapa hormon itu kortisol mungkin dia sering stres, itu tidak ditangani dengan baik menjadi kronik stres. Nah, itu tingkat stresornya tinggi dan begitu tahu sedikit positif itu langsung paniknya minta ampun. Ditambah lagi nanti kita bicara tentang media-media ternyata yang harusnya media itu ditutup ya pada saat kita era dengar-dengar katanya rame tutup media semua gitu loh. Ya. Jadi kita lihat bahwa pengaturan nafas itu mempengaruhi tidak hanya sel-sel dari paru-paru yang melakukan pertukaran oksigen dan CO2, tapi juga dia mempengaruhi otot-otot pernafasan, baik diafragma maupun otot-otot di daerah kita sebut sela iga ya, atau namanya interkostal. Jadi sela iga di situ yang mengatur, sehingga nanti berapa volume yang harus keluar pada saat nafas, berapa pernafasan itu yang normal misalnya 20, 24 kalau sudah sampai 30 sudah cepat banget nafasnya. Ya karena otak sebenarnya mampu mengontrol itu. Karena kita punya voluntary respiratory, di samping kita juga punya automatic respiratory yang harusnya kita bisa kontrol dengan yang otak kita. Ya, slide. Ya ini kita bilang efek dari stres pada prefrontal cortex ya. Slide. Ya kita lihat kalau dia stres, kita lihat unstress yang sebelah kiri ya, unstress itu artinya otak itu bisa mengontrol semua kerjaan di dalam tubuh kita yang nanti akan dihantarkan ke seluruh bagian otak ya. Termasuk kontrol pernafasan yang akan nanti masuk ke bawah, walaupun yang otomatis tidak kita sadari ya. Tapi kontrol itu akan jalan dengan otomatis. Artinya perintah depan itu harus jalan ke bawah. Misalnya seorang jenderal tidak harus tahu prajuritnya itu bekerja bagus apa tidak. Karena dia sudah menyerahkan kontrol itu ke anak buahnya lagi sampai berjalan ke bawah. Kalau dia bikin sistem regulasi pengontrolan yang baik, ya pasti akan terjadi dengan baik sampai ke anak buah. Tapi kalau itu tidak jalan, sehingga terjadi kondisi yang disebut sebagai stres yang sebelah kanan, yaitu terjadi tadi emosi akan tidak terkontrol, stres sangat tinggi, terjadi panik, terjadi pengontrolan yang terganggu pada pemikiran kita, pada emosi kita, yang berdampak nanti pada hormonal yang terganggu, sistem imun terganggu, termasuk pembuluh darah dan ya itu yang akhirnya nanti membuat kondisi si virus jadi senang-senang dia ketawa-tawa gitu loh. Berhasil saya gitu loh. Ya, slide. Nah, tadi kenapa stres itu menyebabkan penyakit ya? Apakah stres itu sebenarnya wajar apa tidak? Kalau disebut sebenarnya stres itu wajar karena Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kalau tidak ada pasti tidak mungkin tercipta stres itu. Kenapa? Karena stres itu sebenarnya adalah suatu kondisi yang melatih
kita untuk menjadi lebih pintar, menjadi lebih siap. Ya, seperti, kita mengalami kehilangan, ya kehilangan harta benda, ditipu orang dan sebagainya. Pasti itu akan reaksi pertama kita akan stres. Ya mungkin akan kesel, marah dan sebagainya. Itu kita kondisi sebut sebagai acute stress respon. Nah, acute stress itu nanti akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon kortisol. Dan itu juga hormon adrenalin. Nah, pada orang yang bisa mengontrol stresnya, itu tidak akan berlangsung lama, paling hanya berlangsung 1-2 hari. Karena kalau sudah berlangsung sampai berhari-hari, apalagi berbulan-bulan, nah itu akan mengganggu kerja jantung, mengganggu kerja dari pankreas, insulin, ya dan juga mengganggu kerja dari ginjal. Sehingga banyaklah faktornya, misalnya tekanan darah meningkat, jantung, pembuluh darah jantung dan sebagainya. Bahkan juga mengganggu pada fungsi pernafasan. Tadi kan saya bilang ada kaitan antara pernafasan dengan otak ya. Yang kita lihat sekarang, nah ini yang menarik buat saya saya mau nyorotin tentang kaitan imun sistem dengan stres ya. Ternyata kondisi stres itu tidak hanya mengganggu tadi jantung, pembuluh darah dan sebagainya. Tapi kita akan menyoroti bahwa pada COVID itu yang sering itu terjadi adalah sistem imun kita itu tidak baik ya kan. Kita sehingga bilang perkuat sistem imun. Mungkin sejawat pernah dengar seperti itu ya. Kenapa? Karena pada kondisi stres imun kita sistem akan menjadi rendah dan tadi si virus yang datang beramai-ramai dengan pasukannya itu akan dengan enaknya merajalela di otak kita dan di tubuh kita. Ya, ada berapa kondisi yang menyebabkan gangguan pada imun sistem kita ya. Stres itu mungkin di sini termasuk untuk anxiety dan depresi ya. Tapi mungkin pada kondisi akut lebih ke arah ansietas ya, baru kemudian diikuti oleh depresi. Ansietas itu rasa kecemasan yang bisa berujung pada panik atau panic attack ya. Kemudian juga alkohol, kalau di sini mungkin nggak ya, di luar negeri ya konsumsi alkohol. Kemudian kurangnya tidur, mungkin ada yang seperti itu ya, kayak beberapa sejawat dokter ada yang ternyata lack of sleep ya, sehingga dia tidak punya imun sistem yang bagus ya. Kemudian unhealthy diet itu juga ternyata juga punya pengaruh. Dan kemudian yang paling penting ada dehydration. Ternyata pada orang lansia, dehydration ini memegang peranan yang penting ya. Kurangi cairan yang masuk. Ada standar cairan sekitar 1,5 sampai 2 liter ya, tergantung dari berat badan. Kemudian kurangnya exercise, jadi usahakan jalan kaki, tidak harus olahraga lari atau gimana. Minimal jalan kaki aja. Kemudian smoking gitu. Jadi beberapa hal yang kalau bayangkan kalau kita punya lebih dari satu ya pasti berisiko kita adalah menurunnya imun sistem kita suatu saat. Ya tadi stres ternyata begitu selain dari imun sistem kita terganggu, ternyata juga blood pressure kita, tekanan darah kita dan jantung kita juga terganggu, meningkat bisa. Kemudian tadi menyebabkan gangguan pada supresi atau penekanan pada sistem imun kita di situ juga. Dan satu lagi pada sistem pencernaan. Sehingga yang COVID yang sekarang ada juga yang menyerang sistem pencernaan ya. Nah, kita bicara bahas tentang imun sistem ya. Yang dimaksud dengan imun sistem itu adalah sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh di mana mekanisme yang digunakan oleh tubuh untuk menangkal pengaruh faktor atau zat yang berasal dari luar, dari lingkungan. Misalnya zat itu adalah asing bagi tubuh. Dan itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan tubuh yang spesifik dan yang non-spesifik. Nah, ini dia dari luar itu bisa berupa apa? Bisa berupa virus ya. Virus itu kan tadi saya bilang tidak punya sel ya. Jamur ya, kemudian racun. Racun itu bisa dari makanan, dari minuman kita. Misalnya banyaklah dari makanan dan minuman pakai penyedap pengawet, zat kimia dan sebagainya. Kemudian juga polusi dari udara, polusi dari radiasi dari elektronik, terutama handphone ya. Itu juga berpengaruh. Kemudian parasit ya, parasit itu juga iya. Bakteri, tapi mungkin yang paling sering itu adalah virus, bakteri, toksin sama polusi ya. Oke. Nah, ini tadi definisinya, yang lain adalah kekebalan atau imunitas yang berasal dari bahasa Latin sebenarnya namanya imunis. Imunis artinya itu bebas dari beban. Jadi kalau kita bebas dari beban rasanya lebih enak ya. Kita itu kebal jadi ada apapun kita imun gitu. Misalnya kita imun diledekin sama temen ya. Ketika kita bebas dari beban, kamu mau meledekin macam apa aja nggak masalah karena kita sebenarnya bebas dari beban yang kita sebut sebagai imun ya.
Nah, di sini adalah kekebalan atau imunitas ini adalah mekanisme fisiologis dari tubuh yang mampu untuk mengingat benda asing yang masuk atau mengenal zat-zat atau protein yang asing yang masuk dalam tubuh dan kemudian mampu menetralisasi metabolisasi dan langsung memusnahkannya tanpa menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh sendiri. Nah, sebenarnya virus itu mungkin di tubuh kita ada walaupun tidak dalam jumlah banyak. Seperti bakteri, kalau bakteri dalam jumlah banyak, kenapa? Karena memang dia menetralkan makanan yang masuk ke tubuh kita, kemudian toksin itu dielaborasi atau supaya tidak menyerang tubuh kita toksin, karena ada bakteri-bakteri yang akan menghambat sehingga bakteri itu menolong kita sebenarnya. Ya, jumlah bakteri kita di perut kita tuh sampai ratusan atau mungkin ribuan sampai miliaran ya. Nah, bakteri itu kita sebut sebagai bakteri patogen atau bakteri komensal yang kalau komensal itu menolong kita, kalau bakteri patogen itu artinya bakteri yang tidak bagus tidak sehat untuk tubuh kita. Tinggal lihat perimbangannya yang sehat kalau bakteri patogennya lebih sedikit daripada bakteri yang baik atau komensal. Dan virus pun sebenarnya kalau masuk ke tubuh kita, sebenarnya kalau ada zat asing juga virus itu yang dia menempel pada sel kita membantu untuk menahan supaya benda asing itu tidak merusak sel, tidak merugikan tubuh kita kalau dia merusak sel. Kenyataannya malah virus itu menyerang kita. Ya ini misalnya pada reaksi autoimun ya, kan itu berisiko untuk virus itu gampang terserang atau bakteri gampang menyerang tubuh. Slide. Nah ini bagaimana efek stres pada sistem imun ya. Kalau kita stres, gimana caranya ya kita menjaga imun sistem kita? Ya tadi kita harus mencari cara kita nyamannya bagaimana supaya kita bisa mengurangi stres. Artinya otak kita harus berpikir tidak semua orang tidak mungkin punya cara yang sama. Ada orang yang bisa punya cara sama, ada orang caranya A, ada caranya B, ada cara C. Jadi tidak mungkin punya cara yang sama. Jadi kita harus tahu dulu, kita kenali dulu diri kita itu seperti apa sih nyamannya, seperti apa sih yang bikin kita tenang, seperti apa sih kita bikin kita rileks sehingga tidak terjadi stres. Nah, sistem kekebalan tubuh adalah satu sistem dalam tubuh yang tadi mengenali, kemudian mengenali, kemudian kalau perlu dihancurkan benda asing tadi yang tidak guna tadi. Ya salah satunya cara paling gampang itu adalah leukosit. Makanya kalau ada infeksi atau benda asing masuk, biasanya leukosit itu naik duluan. Karena leukosit itu nanti yang ujungnya akan membentuk antibodi. Leukosit dengan namanya makrofag itu ada di dalam sel darah kita. Nah, fungsi lain dari imun sistem itu adalah mengaktifkan peradangan. Kenapa peradangan? Karena dengan peradangan aliran darah itu meningkat, kemudian tubuh itu menjadi dapat oksigen, dapat menghangat, kemerahan, dan suplainya bertambah di situ. Tapi kalau berlangsung lama peradangan itu malah justru menyerang tubuh kita sendiri, itu yang tadi terjadi pada COVID ya, di mana peradangan itu jadi berlebihan sehingga dikenal dengan istilah namanya badai sitokin. Sitokin itu adalah salah satu mekanisme dari sistem imun kita yang ternyata akhirnya malah menyerang tubuh kita sendiri. Ya. Nah, kemudian stres itu, dan itu bisa dipicu oleh stres ternyata. Kemudian stres juga menekan fungsi kekebalan tubuh yang lain yang melepas tadi yang merangsang pelepasan kortikosteroid sehingga antibodi yang harusnya tidak terbentuk jadi yang terbentuk harusnya menjadi tidak terbentuk. Slide. Nah ini tadi, nah ada satu kalau kita bilang ini ilmu bukan ini, iya. Beberapa tahun terakhir itu sudah ada ilmu yang disebut sebagai PNI, singkatan dari psikoneuroimunologi. Artinya psiko adalah proses pikir yang mempengaruhi sistem saraf, yang mempengaruhi sistem imun. Ya, nanti kita gambar di bawahnya ada ya. Jadi itu satu pandangan interdisiplin tentang penyakit yang pengobatannya secara holistik. Karena kita mengobati pikiran juga. Mengobati pikiran bisa dengan berbagai cara. Misalnya dengan cara spiritual bisa, dengan cara meditasi bisa, dengan cara exercise bisa. Ya, jadi memang holistik gitu ya. Dan itu sudah pernah diteliti secara empiris. Suatu penyakit itu dalam pandangan PNI itu kolapsnya karena mekanisme pertahanan yang tidak yang kolaps pada saat mengatasi stres. Dan dalam ilmu ini dikatakan bahwa sistem saraf, hormon, dan sistem imun adalah satu kesatuan. Nah, lingkungan sosial dan stres itu akan mempengaruhi kepribadian individu dan menyebabkan penyakit yang menyebabkan sistem imun kita ditekan ya. Kemudian juga terjadinya interaksi dua arah antara sistem saraf di otak ya dengan sistem imun ya, baik secara anatomi maupun fisiologis. Nah, sehingga kalau terjadi pengkondisian sistem imun dengan kita mempengaruhi berdasarkan fungsi dari otak, akan terjadi
relaksasi dan terjadi coping terhadap suatu penyakit. Ya. Nah, karena terdapat perbedaan individu dalam respon psikologis kita terhadap stres, makanya kita harus mempertimbangkan respon pemikiran atau kognitif dan afektif dari orang yang bersangkutan. Ya, slide selanjutnya. Ya, ini tadi ilmunya namanya psikoneuroimunologi atau disebut juga sebagai psikoendoneuroimunologi. Jadi kalau yang tidak percaya bahwa otak itu bisa mengontrol semuanya, ya inilah ilmunya. Silakan cari di Google, monggo cari di YouTube ya. Oh, ini namanya ilmunya namanya psikoneuroimunologi atau psikoendoneuroimunologi karena endo dari kata-kata endokrin atau hormon ya. Nah, ini adalah belum sebentar. Satu studi interaksi antara respons psikologis dengan sel saraf dengan sistem imun. Nah ini dimulai sejak sebenarnya awalnya dari 1970 tapi baru berkembang di akhir-akhir 90-an ya, 90-an itu. Ini peneliti pertamanya adalah Dr. Robert Adler 1975 menyebutkan sebagai ilmu psikoneuroimunologi, hubungan antara gimana orang proses pikir orang dengan kesehatannya dia. Slide. Ini tadi ya interaksinya ya antara proses pikir kita, otak kita dengan sistem endokrin, dengan sistem imun. Artinya kita bisa nyembuhin diri kita sendiri nggak? Iya, saya jawab pasti iya. Masalahnya adalah bisa nggak? Ya itu tergantung pada masing-masing person. Kalau kalian percaya pasti bisa. Kalau tidak percaya ya saya nggak tahu, mungkin tidak akan sukses gitu. Right? Ini tadi ya hubungannya antara stres sendiri, jadi terjadi stres psychological stress terutama yang agak gawat itu kalau fisikal mungkin bisa istirahat ya. Dengan lingkungan, kemudian kaitannya dengan imun sistem kita dengan hormon kita, nanti berpengaruh juga dengan proses pikir kita menjadi mungkin terganggu dan sebagainya. Akhirnya keluarlah zat-zat neurochemical yang akan mempengaruhi otak juga, muter begitu terus ya. Nggak pernah sehat-sehat kita jadi. Slide. Ini tadi ya, stres itu adalah suatu ketidakseimbangan kondisi ketidakseimbangan atau non hemostatik. Hemostatik artinya ketidakseimbangan, non hemostatik artinya ketidakseimbangan dalam tubuh kita yang berupa biological system dalam tubuh kita ya. Bukan pikiran atau kalau pikiran itu sudah terganggu, pasti sistem biologis di tubuh kita juga terganggu. Tidak ada seorang yang tidak melewati stres. Tadi no one is immune from stress. Tidak ada yang bisa lepas dari stres dan tidak ada orang yang kebal dari stres. Hanya problemnya adalah gimana kita mengatasi stres dan itu terpulang pada diri kita masing-masing ya. Nah, kenapa? Karena stres itu hati-hati, itu akan menurunkan imun sistem kita. Kalau kita tahu seperti ini berarti kita bagaimana cara mengatasinya, kita jangan stres. Kecuali kita memang sudah depresi ya kita butuh pertolongan yang ahli ya. Slide. Ya, kunci pertama adalah don't panic. Kenapa ini saya taruh pertama? Karena orang banyak kan begitu dengar COVID reaktif langsung panik. Seperti apa namanya ada saudara saya begitu dengar positif itu langsung begitu paniknya gitu loh, sampai ketakutannya dia gitu loh ya luar biasa gitu. Saya bilang ya kemarin pembantunya ibu saya juga sakit. Ya udah kalau kamu kontak kamu pakai pengaman ya, pakai pengaman, kemudian jangan sampai menyentuh orang lain dengan tangan langsung. Intinya kalau kepanikan itu membuat penyakit itu tambah berat. Jadi kunci pertama adalah don't panic itu dulu. Ya kalau kita misalnya gelisah ya kita atur nafas karena ternyata regulasi pernapasan itu membuat otak kita jadi lebih tenang ya. Slide kedua. Ya, ini lebih penting ternyata jangan lihat TV. Jangan nonton berita. Nonton aja film yang sebanyak-banyaknya. Tahu pakai apa, kalau Indovision ada beritanya, lihat yang film aja. Saya suka gitu, kadang-kadang saya suka lewati skip berita-berita. Udah nggak tahu, saya nggak peduli berapa banyak kayak COVID segala macam. Begitu dengar COVID saya pindah. Saya pindah ke film ya. Kadang-kadang saya cari film yang saya suka atau film lucu misalnya gitu ya. Karena ini information overload, informasi yang terlalu banyak dan membuat otak kita penuh. Itu bisa membuat kita jadi frustasi dan akhirnya kita depresi sendiri. Akhirnya imun sistem kita turun, rugi sendiri kita lah. Nah, gunakan semaksimal mungkin usaha kita untuk switch dari layar itu secepat mungkin. Jadi begitu kita lihat berita COVID langsung pindahin itu. Bukan saya menganjurkan orang tidak percaya berita boleh, tapi kita memprotek diri kita sendiri sehingga kita harus
stop dari berita-berita tentang COVID yang bikin kita jenuh. Bukan hanya jenuh, tapi kalau buat saya jenuh ya. Tapi juga membuat kita jadi sakit, ya malah kita sakit sendiri jadinya. Ya, hidup yang tidur yang baik. Alhamdulillah saya waktu itu saya bulan Januari, saya berhasil tidur nyenyak sehingga alhamdulillah ya bisa menangani sendiri ya. Ya kita perlu antioksidan, Bu Sonia lah tahu pakarnya antioksidan itu. Ya seperti itu ya, supaya kita tetap fit ya, tapi tetap kita harus butuh tidur sehingga kita pagi minum antioksidan, malam kita tidur harus cukup nyenyak ya. Nah, karena stressful situation dan itu bisa mempengaruhi tidur. Kemudian tidur yang kurang atau poor sleep itu bisa mempengaruhi mood dan membuat kita terganggu pola tidurnya itu. Jadi paginya mau tidur, siang malamnya tidurnya susah ya. Dan tidur yang baik itu ternyata secara kualitas dan kuantitas itu penting pada imun sistem ya, pada support ke perbaikan imun sistem ya. Sehingga penting untuk maintain tidur yang baik, apalagi kalau kita memang mengalami kebiasaan yang kurang baik ya, sehingga kita suka begadang dan sebagainya. Ya ada beberapa obat yang mempengaruhi bisa memperbaiki tidur, tapi nanti kita nggak bahasnya di sini ya. Kalau ada pertanyaan yang mungkin kita coba jawab ya. Slide. Nah ini juga penting, enjoy yourself. Pokoknya sukanya apa lakukan. Setiap hari sukanya baca. Saya sukanya ngobrol seperti itu. Jadi apapun juga lakukan semaksimal mungkin buat diri kita menjadi happy. Ya. Right. Terus juga connect dengan tetangga, mungkin lewat grup WhatsApp dan sebagainya. Itu membuat kita punya rasa punya teman ya. Jadi tapi kalau yang memang kita hal yang penting mungkin nggak berapa orang aja kita percayakan ya. Yang kamu rasakan apa seperti itu. Slide. Nah ini kalau ini 3M ya tahu ya pasti ya. Pakai masker, menjauhi ya, napit ya. Kemudian satu lagi mencuci tangan, ini standar ya. Kalau di luar negeri dibilang CDC, cover, distance, clean. Nah, yang memprihatin buat saya adalah social distancing menjadi emotional distancing. Jadi udah negatif pun orang masih dijauhi gitu, kayak dia penyakit menular ya. Itu jadi suatu emotional distancing. Nah itu membuat orang yang bersangkutan jadi bisa terkena long effect gitu ya dari COVID itu tadi. Termasuk dia juga merasa kecewa dan sebagainya. Ya, jadi toh kita tahu penularannya seperti apa, jadi kita juga jangan lakukan seperti itu ya. Slide. Nah ini olahraga, ternyata penting banget olahraga ya. Bukannya untuk jantung, tapi juga untuk imun sistem. Ternyata kita lihat sebelah kanan, baru itu bahwa ikut moderate exercise, yaitu dengan lari santai atau mungkin dengan jalan kaki aja, itu bisa menurunkan, mengaktifkan imun sistem ya, ya secara bertahap ya pasti ya. Kemudian dia juga mereduce severity atau risiko yang lebih berlanjut dari respiratory, dari viral infection. Dan itu bisa dilakukan kalau nggak salah di Kemayoran ya, saya lihat mereka lakukan seperti ini ya, olah nafas, kemudian gerak-gerak senam ringan pada orang tua misalnya gitu ya. Ya jadi pada orang tua kita tidak bisa yang berat-berat, mungkin hanya jalan atau gerak-gerak tangan, kaki aja atau olah nafas seperti itu. Ya, jadi kita gunakan ini untuk mengimprove imun function dan itu jangan imun function dan jangan dipaksakan ya. Slide. Ya ini beberapa strategi misalnya cope dengan COVID. Cope-nya ada kontrol yang apapun yang kamu bisa lakukan, bukan apa yang dipaksakan kamu tidak mampu. Kalau jangan dipaksakan. Misalnya kalau gara-gara COVID misalnya penghasilan turun, ya kita mengatur apa yang ada, bukan mengatur yang memang kondisinya tidak memungkinkan. Itu yang membuat kita stres jadinya. Kemudian open up dan share your feeling. Kita cari orang yang bisa kita ajak ngobrol untuk seperti curhat-curhat mesti begitu ya. Bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian practice daily stress. Latih ketahanan kita terhadap stres setiap hari ya, termasuk juga dengan melakukan physical activity tadi saya bilang dengan olah nafas ya dan latihan gerak-gerak yang ringan ya. Kemudian kalau mampu bisa lakukan mindfulness, tapi agak susah yaitu seperti kayak yoga ya, seperti meditasi mindfulness itu.
ya walaupun tidak seberat untuk yoga ya. Kemudian C, count your blessing daily. Jadi hitung berapa rasa bersyukur kamu setiap hari. Itu count your blessing. Kemudian overturn negative thought to positive. Semua pikiran negatif langsung rubah jadi positif. Dibalik 100% langsung dibalik ya. Kemudian menolong sekitar. Ternyata menolong sekitar itu membuat kita lebih senang dan hormon kita juga meningkat, yang hormon yang happy. Kemudian imun sistem kita menjadi kuat. Itu hal kecil, hanya menolong orang ya. Kemudian identify, help, support, dan resources. Jadi kemampuan kita identifikasi untuk bisa menolong dan apa aja sih yang kita punya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah do your part to prevent spread of virus. Dari yang data-data di atas tadi, kita harus tahu bahwa kita bisa menjaga supaya virus itu tidak menyebar. Ya. Itu misalnya saya coba dengan dakwah, mungkin dengan seminar singkat ini, atau mungkin nanti dari ibu bapak-bapak silakan sampai ke yang lain, monggo silakan. Ya ini ada berapa nanti bisa dibaca, kalau slide-nya bisa diminta ya. Ya tadi seperti kita bisa bicara, kemudian kita bisa lakukan kegiatan rutin kita charge, kita tulis ya. Kemudian lakukan aktivitas yang positif setiap hari. Kemudian coba kita mengerti perasaan kita sehingga kita tidak merasakan stres atau depresi atau mungkin sampai ansietas. Kemudian tadi ya hidup yang sehat ya. Jauhi minuman dan obat-obatan, rokok. Kemudian disconnect from media dan limit panic. Jadi lakukan pemutusan dengan media-media yang memberikan informasi tentang COVID sehingga menurunkan kepanikan ya. Kemudian kalau mau cari informasi yang akurat saja, tapi jangan sampai membuat kita panik gitu ya. Kemudian kalau perlu bicara dengan yang ahli soal kalau kita merasakan kok ada depresi, saya udah coba kok masih depresi ya. Kemudian tadi lakukan teknik seperti mindfulness, meditasi, yoga, atau mungkin merenung aja sesaat itu juga bisa ya. Kemudian tadi 3M tetap dilakukan ya. Obat-obatan kalau memang memungkinkan dan cairan yang cukup juga harus. Slide. Nah ini saya bilang mungkin harus lebih banyak ketawa kita ya. Sehingga kalau ada lauter pill rasanya laku ya. Tapi saya belum pernah lihat tuh lauter pill dijual ya. Slide. Ya doa itu lebih penting ya. Dalam seluruh agama pasti kita dianjurkan untuk berdoa. Ya. Slide lagi. Ya ini doa kita ya. Kalau kita udah melakukan semua, kita butuh satu kepasrahan karena spiritualita itu ada di otak manusia. Saya tidak bisa menjelaskan, mungkin nanti kalau bapak-bapak ada ibu-ibu yang mau tanya, jawab saya nggak ada mau tanya, saya coba jelaskan semampu saya ya. Jadi kekuatan doa itu seperti apa? Menurut saya itu luar biasa dari sudut neuroscience ya. Ya kita mengajak, mungkin kita merenung sebentar, kalau dibolehkan, Dr. Ferry. Dr. Ferry. Ya. Kalau dibolehkan kita doa masing-masing. Yang kalau yang memang beragama Islam mungkin dengan membaca Fatihah, yang dengan agama lain silakan kita berdoa sebentar untuk semua korban COVID ya yang memang sudah Tuhan ambil. Kita bisa doa 1 menit ya, boleh? Boleh. Silakan. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Allah. Karena Engkau adalah Maha Pengabul doa kita semua. Ya, mudah-mudahan kita yang di sini bisa menambil hikmahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ada pertanyaan mungkin Dr. Ferry yang akan mengatur. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ana. Ini pencerahannya yang sangat-sangat bagus sekali ya. Aku sampai merinding juga nih dengerinnya. Apalagi ditutup dengan doa. Memang doa itu sesuatu yang sangat-sangat berarti ya. Baik Bapak dan Ibu, kita persiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada Dr. Ana. Nanti kita akan utamakan bertanya langsung. Selain itu juga boleh melalui chat. Untuk sementara, Dr. Ana biar beristirahat dulu. Bu Sonya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Silakan Bu Sonya. Oke, terima kasih Dr. Ferry. Wow, Dr. Ana memang sangat luar biasa. Kalau ahli saraf yang menjelaskannya itu
kok rasanya connect banget sih sama pikiran kita gitu. Ya karena memang paham banget tentang pikiran, tentang otak. Bagaimana cara kerja otak. Jadi kita merasa, oh iya ya seharusnya memang begitu. Tapi karena nggak ngerti jadi kita nggak tahu ya. Oke Bapak dan Ibu, biar Dokter Ana istirahat dulu beberapa menit. Saya akan umumkan tentang event-event kita berikutnya. Kami ada beberapa event yang sudah kami sediakan, 3 event dulu aja yang diumumin. Tapi event berikutnya setelah Bapak dan Ibu ikuti event-event kami yang beberapa hari ke depan ini, baru kami umumkan lagi event-event berikutnya ya. Nah tadi ada sih beberapa slide yang saya lihat tadi Dokter Ana menceritakan, ya kita mesti harus ada tempat bagaimana kita nggak bisa menghindari situasi keadaan yang terjadi sekarang. Nggak bisa. Ya kita mensyukuri apa yang kita punya. Tapi kita bisa sebetulnya upgrade. Kalau misalnya kita bermasalah dari sisi bisnis, kita bisa cari peluang-peluang di luar sana. Ada banyak peluang sekarang. Kalau kita bermasalah dalam hal-hal, misalnya kalau kita sakit ya udah kita cari dokter. Ya, nah, pada pagi hari ini kita bisa konsultasi di sini juga. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang penting gini, kita move Bapak dan Ibu, move one step ahead orang bilang. Kita berusaha untuk meningkatkan, mencari solusi-solusi yang ke depan-depannya itu seperti apa, gitu kan Bapak dan Ibu. Cari informasi-informasi lebih banyak. Nah, Moritz Community, saya senang banget cerita tentang resveratrol ini Bapak dan Ibu. Kenapa? Tadi beberapa kali Dokter Ana bercerita dari sisi mind body healing, bagaimana stroke itu memang ada pengaruhnya dengan antioksidan. Ya, selalu Dokter Ana katakan tentang antioksidan juga. Nah, antioksidan itu di luar sana banyak Bapak dan Ibu. Dalam beberapa minggu terakhir ini saya sedang benar-benar mau pelajari lebih dalam tentang antioksidan ini lebih detail lagi dari artikel-artikel dari luar. Kenapa? Karena ada juga antioksidan itu yang nggak bisa kita sembarang konsumsi, Bapak dan Ibu. Memang ada pro dan kontra. Ada yang namanya prooksidan, antioksidan prooksidan. Vitamin-vitamin yang diklaim sebagai antioksidan itu prooksidan. Itu juga ada, Bapak dan Ibu. Nah, kita butuh gini mencari tahu yang benar, yang baik itu buat kita itu seperti apa. Nah, saya akan bahas ini, Bapak dan Ibu, perlu nggak sih tubuh kita mengkonsumsi antioksidan? Tapi antioksidan jenis apa? Ini Bapak dan Ibu, resveratrol adalah sebuah antioksidan alamiah yang memang dikatakan sebagai penemuan kedua terheboh setelah antibiotik pada tahun 1900. Itu ditemukan antibiotik oleh seorang ilmuwan namanya Alexander Fleming. Saya yakin para dokter ngerti tentang ini, adalah penisilin dari jamur ya. Akhirnya ke depan ini banyak yang diproduksi antibiotik. Nah, ini dikatakan itu heboh waktu itu Bapak. Ini juga salah satu yang terheboh, tapi kemungkinan di kita karena nemunya itu dari luar dan ini bukan obat-obatan, sehingga mungkin informasi ini kurang yang kita dapatkan. Tapi sekarang pada zaman sekarang itu ini ternyata mulai banyak Bapak dan Ibu. Kalau kita searching ada banyak resveratrol yang mulai dijual di toko-toko online. Saya terkaget-kaget juga Bapak dan Ibu, tapi ada yang konsum resveratrol kok nggak ngefek ya. Nah, itu ada perbedaannya Bapak. Saya akan jelaskan fungsi daripada resveratrol ini secara detail hari Selasa. Sebetulnya kerja dia itu di mana? Ada kaitannya nggak dengan imun tubuh seperti yang Dokter Ana tadi jelaskan lebih panjang lebar? Itu saya akan jelaskan di sana Bapak dan Ibu. Dan asal usul dari resveratrol ini ya kita perlu tahu. Kalau kita jarang dengar kita perlu tahu ini kan. Terus caranya kita memilih resveratrol yang baik dan benar itu seperti apa. Karena ada banyak resveratrol di luar sana, kenapa sebagian orang minum enggak ngefek gitu. Kenapa gitu? Nah ini kita perlu tahu Bapak dan Ibu. Saya akan cerita lebih fokus ke dua hal, mitokondria, kaitannya dengan mitokondria, dan satu berkaitan dengan satu gen yang mengendalikan seluruh sistem dalam tubuh kita. Itu namanya gen awet muda sirtuin. Nah, saya udah lebih mengecil lagi ke sana Bapak dan Ibu. Ini boleh ikut di hari Selasa. Kalau pengen ikut silakan minta link ke WA admin atau kepada yang mengundang. Tapi di grup saya selalu share tentang link ini. Hari Selasa tanggal 30 Maret. Semoga saya nggak salah tanggal nih. Sering salah tanggal. Oke. Nah, lalu hari Kamisnya saya akan jelaskan lagi memasuki 1 April, bukan April Mop Bapak dan Ibu. Kita mau daripada kita stres kalau dalam kondisi misalnya situasi sekarang ekonomi kita sedang mengalami masalah, siapa tahu ini bisa dijadikan sebagai sebuah solusi. Dan ini adalah bukan sebuah, artinya gini, ini adalah sebuah solusi bisnis yang sudah up to date sekarang yang ada di dalam aplikasi. Tapi ini pure bisnis.
kita sudah berubah cara kita melakukan transaksi. Ini solusi bisnis dan produknya ada Bapak dan Ibu, bukan aplikasi yang dijual. Jadi jangan salah pengertian. Nah, mari kita eksplor jenis global. Kenapa Moritz Community mau memberikan ini sebagai solusi? Ada banyak orang tidak tahu tentang company ini. Ini company apa gitu. Nah, orang hanya memikirkan ini seperti perusahaan-perusahaan multi level marketing yang di luaran sana yang biasa yang banyak orang alergi. Kalau kita coba kita cari tahu dulu, ini benar nggak ini seperti apa? Ya, ini udah ada di aplikasi. Tentu di dalam era teknologi ini kita butuh satu solusi yang berbeda. Oke? Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Wow, nggak gampang juga kita mencari pembicara yang berkaitan dengan prostat. Nah, para pria pastikan ikut karena kita nggak tahu prostat. Ya mungkin kita tahu semua tentang prostat. Prostat itu ya satu kelenjar kecil di dalam alat reproduksi pria. Tapi kita kan nggak tahu gangguan-gangguan yang terjadi itu dengan cara apa, terus cara ngatasinya gimana. Susah buang air kecil, ya gimana ya, kadang-kadang bisa buang panas dan lain sebagainya. Nah ini kita bicara dari, dengarkan cerita ini dari pakarnya. Nah saya ajak Bapak dan Ibu semuanya, ngundang teman-teman para pria. Karena kalau ini bermasalah, wow ini masalahnya akan panjang Bapak dan Ibu. Nah kita pengen tahu masalah-masalah yang terjadi itu apa, kita bisa konsultasi dengan pembicara. Dr. Yudi Amiarno ini adalah spesialis urolog yang berkaitan dengan, urolog itu berkaitan dengan saluran kemih, betul nggak Bu Ferry? Urolog, ya dokter yang berkaitan dengan saluran yang di sekitar saluran kemih seluruhnya, sekitar-sekitarnya. Nah penyakit-penyakit yang terjadi itu apa? Bahkan kanker prostat. Kanker prostat ini adalah disebut kanker yang mematikan. Ya, Bapak dan Ibu boleh tanya juga, walaupun ini secara umum dibahasnya tentang prostat, tapi kanker prostat yang mematikan ini tahun 2017 dikonfirm oleh WHO. 1 dari 3 pria itu kemungkinan bisa terkena kanker prostat. Karena penyakit pria lebih banyaknya ini Bapak dan Ibu. Ya selain penyakit-penyakit yang sindrom metabolik ya, tapi yang ini karena di dalam organ, dalam kelenjar, nah ini susah banget. Ya, dan ini kalau ini udah terkena berbagai penyakit, udah tambah stres Dokter Ana, bener jauh lebih stres, benar nggak? Ya, nah jadi jangan lupa bagi yang mau ikut juga bisa ke WA admin ya 0821 1479 1662. Bisa kami akan kasihkan linknya. Nah ini dilakukannya di siang hari Minggu jam 2 siang. Oke, nah saya ingin menyampaikan di behalf Moritz Community terima kasih banyak kepada Dr. Ana Lutfiana yang sudah berbagi pada pagi hari ini. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita dan saya percaya Bapak dan Ibu yang hadir pasti merasakan, mendapatkan ilmunya. Dan juga kepada perusahaan kolaborasi kami yang menyediakan ruangan Zoom ini, PT Genesis Global Cabang Indonesia ya. Dan semua peserta yang hadir, yang ikut share konten yang event siang hari ini. Oke, dan untuk acara tanya jawab saya serahkan kembali kepada Bu Ferry untuk bisa memandu kita dan setiap peserta kami kasih kesempatan dulu yang raise hand untuk bisa mengajukan satu pertanyaan lebih dahulu Bapak dan Ibu ya, satu pertanyaan lebih dulu, nanti kalau waktu kita masih ada kita akan berikan kesempatan lagi. Jadi satu langsung to the point aja pertanyaannya apa ya. Nah, materi presentasi PDF-nya Bapak dan Ibu juga bisa minta di WA admin. Kami akan siapkan.